قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas tentang Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin, ya. Kebijakan Pak Deddy Mulyadi mengirimkan anak-anak atau remaja yang bermasalah ke barak militer untuk dibina, ya, untuk dibenahi, dan sudah nyata-nyata ada bukti keberhasilan, ya. Ternyata ada saja orang-orang yang mencari celah untuk menjatuhkan Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin. Ini ada orang tua dari remaja, ya, yang anaknya dikirim ke barak militer, ya. Dia malah mau melaporkan Pak Deddy Mulyadi ke Komnas HAM. Karena menurut bapak ini, ya, tindakan Pak Deddy Mulyadi mengirimkan anak yang bermasalah ke barak militer itu melanggar HAM. Ini kan aneh kaum muslimin, ya. Anak-anak yang bermasalah itu dibina karena dia melanggar HAM. Lah ini orang yang membina malah disebut melanggar HAM. Ini kan aneh, ya. Orang tua anaknya bermasalah, kemudian ada pemimpin yang kemudian membantu menyelesaikan permasalahan anaknya, membina anaknya, kok malah dituntut, ya, disebut melanggar HAM. Harusnya kan berterima kasih, ya. Atau mungkin bapak ini memang sengaja cari panggung, ya, supaya viral. Ya mungkin ada misi-misi tertentu lah, ya. Coba kita simak ini bapak yang mau melaporkan Pak Deddy Mulyadi ke Komnas HAM, ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk, tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Aduh, ini gimana maksudnya ini, ya? Anak-anak itu bukan seperti tanah liat yang harus dibentuk, tapi anak-anak ini subjek yang perlu dibimbing. Ini logika apa ini? Ya itu sama saja, membimbing anak itu sama dengan membentuk anak, ya kan? Ya anak itu kan ibaratnya bahan. Anak-anak itu aset, bahan, calon generasi penerus yang harus kita siapkan dari sekarang. Karena mereka nanti yang akan memegang estafet, ya, ngurus-ngurus negeri kita ini, gitu loh. Ya harus dibina, harus dibentuk, harus dibimbing. Ini gimana? Membentuk nggak boleh, bukan tanah liat, ya, tapi anak-anak itu harus dibimbing, harus dibina. Ya Pak Deddy Mulyadi itu niatannya mengirim anak-anak yang bermasalah ke barak militer itu untuk dibentuk, untuk dibina. Yang tadinya nggak karuan, yang lawan orang tua, masih anak-anak sudah merokok dan sebagainya, dibentuk supaya mereka terbentuk karakternya supaya baik. Itu namanya dibimbing, sama dibimbing.
Gitu loh. Ya. Seharusnya berterima kasih lah. Nggak ada kok pemimpin yang sebelumnya yang memiliki kebijakan, memiliki gagasan seperti Pak Deddy Mulyadi yang peduli dengan anak-anak nakal. Ya, coba lihat pemimpin-pemimpin yang lain. Ya sudah, biarkan saja. Ya, orang tuanya yang ngurus masing-masing. Ya, sampai terjadi anak sampai menghilangkan nyawa orang tua. Ya, ada anak-anak yang kalah main ya slot, ya, kemudian minta uang sama orang tuanya, nggak dikasih, marah sampai orang tuanya nyawanya dihilangkan. Ada yang sampai mencuri. Ya, anak-anak yang seperti itu bermasalah. Berterima kasih kalau Pak Deddy Mulyadi memasukkan mereka ke barak untuk dibentuk, untuk dibimbing, supaya mereka nggak seperti itu lagi. Ya harusnya kan terima kasih. Loh kok malah mau dilaporkan ke Komnas HAM? Ini akalnya Bapak ini kemana ini? Coba kita lanjut lagi kaum muslim. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. Bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Nah, ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, dan lain sebagainya. Nah, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama. Yang kedua, apakah ada jaminan dengan dibawa ke barak militer ini masalah kenakalan itu akan terselesaikan? Kan nggak ada jaminan juga. Apalagi kurikulum untuk pendidikan di militer itu tidak diuji, tidak terbukti ampuh atau tidak. Nah, kurikulum maupun metode pendidikan yang baik untuk anak terkait dengan permasalahan siswa dan lain sebagainya itu sudah lengkap diatur oleh Kementerian Pendidikan. Guru juga tahu metode dan lain sebagainya. Jadi ketika dibawa ke barak militer itu saya rasa ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi bukan memanusiakan manusia, tetapi memiliterkan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak ada satupun payung hukum yang membolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu nggak ada satupun pasalnya atau payung hukumnya. Nah, dilihat dari sini, kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur, karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Nah, untuk itulah kami mengadukan beliau ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia supaya kebijakan ini dihentikan. Aduh, ya. Harusnya Bapak ini terima kasih ya kalau ada anak-anak ya belum sampai melakukan tindakan yang fatal, kemudian sudah ada kepala daerah yang peduli ya, pengen membina mereka supaya mereka nggak kebablasan. Ya, berterima kasih ya, meskipun nggak ada payung hukum ya, nggak ada undang-undangnya, tapi itu usaha ya. Lah kalau masalah jaminan ya nggak ada yang bisa jamin, orang tua sendiri juga nggak bisa menjamin kok. Buktinya banyak anak-anak yang diasuh sama orang tua kemudian tetap nakal ya, sampai itu tadi ya, main judol, kalah, kemudian mencuri, minta uang sama orang tua, maksa, orang tuanya diancem, bahkan sampai ada yang sampai ya rela menghilangkan nyawa orang. Ya, coba. Jadi Pak Deddy Mulyadi ini berusaha mencegah jangan sampai terjadi yang seperti itu, baru kemudian ada tindakan. Itu loh. Coba lebih milih mana? Anaknya terlibat hal-hal yang terlarang kemudian ditangkap polisi tapi dihukum, bukan dibina. Coba pilih yang mana? Apalagi jelas-jelas kalau kita melihat video anak-anak yang ada di barak TNI ya, mereka tersadarkan, mereka menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, coba lihat ini.
Pagi, 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 pagi. Generasi muda, anak bangsa luar biasa. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Oke, pengen jadi apa ke depan? Apa? Sekarang udah betah ya? Siap betah. Makan enak? Siap enak. Tidur nyenyak? Siap tidur nyenyak. Sudah tidak ada problem lagi? Siap tidak. Merasa bahagia? Siap bahagia. Kamu cantik, nggak boleh sembarangan ya? Ya. Ini tas ini. Masalah apa sih? Suka ngerokok, pengen berhenti merokok. Sekarang udah 2 hari di sini, berhenti merokok nggak? Bisa. Oke, bisa ya. Terus suka bolos nggak? Nggak. Seneng nggak? Coba kaum muslimin ya, melihat video yang seperti ini, ada hasilnya. Ya, usaha Pak Deddy Mulyadi untuk membina anak-anak yang bermasalah ada hasilnya. Ya. Mereka sadar bahwa apa yang mereka kerjakan selama ini salah. Ya coba, harusnya bersyukur. Ya, kalau cuma sekedar anak tidur jam 10 malam, kemudian jam 4 pagi disuruh bangun, itu kalau terlatih lebih bagus lagi. Apalagi kalau orang itu orang Islam. Ya, itu lebih bagus lagi. Ya, karena apa? Bangun jam 4 malam sebelum subuh, bisa sholat malam. Ya, ketika pulang nanti, orang tuanya bisa memotivasi lagi. Nah, ya, kalau bangun jam 4 pagi, manfaatkan waktunya untuk sholat. Kan enak. Kok malah keberatan anaknya bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam? Coba, ini kan aneh. Padahal seharusnya yang memiliki tanggung jawab penuh mendidik anak, itu kan orang tua. Tapi banyak orang tua yang anaknya sudah terlanjur nakal, nggak sanggup ngurus, akhirnya dibiarkan. Ya, dibiarkan. Ada menjudi online, ada yang tawuran, ya, macam-macam lah kenakalan remaja. Ya, seharusnya berterima kasih, ya. Seharusnya berterima kasih. Ya, kami yakin banyak warga Jawa Barat yang merasakan manfaat dari kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi. Mereka berterima kasih. Ya, karena mungkin mereka mau membina anaknya. Ada sebagian orang tua yang ya terlanjur takut sama anaknya. Ya, karena sudah saking kelewatan nakalnya. Ya, orang tua yang takut sama anaknya ada. Ya. Coba. Dan sebenarnya anak-anak yang nakal itu mereka sudah melanggar HAM dulu. Ya. Makanya dibina. Dan membina mereka nggak bisa disebut melanggar HAM. Ini aneh-aneh saja. Ya. Ya, coba kita simak video dari Pak Deddy Mulyadi ini kaum muslimin. Ya, mereka menjadi korban korban game online. Bangunnya jam 4 terus, kan tidak ada yang menanganin. Mereka minum minuman keras, tidak ada yang menanganin. Mereka kemudian minum obat-obat yang berbahaya, tidak ada yang menanganin. Mereka melakukan pengancaman pada orang tuanya, tidak ada yang menanganin. Mereka menghabiskan uang orang tuanya dalam pada susah, miskin, tidak ada yang menanganin. Ini kita ini pengen menangani. Artinya bahwa kalau ini dibiarkan akan ada pelanggaran HAM berikutnya. Yaitu satu, HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya. Yang kedua, HAM orang lain terlanggar, mereka yang terluka itu terlanggar HAM-nya. HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malam orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi. Jadi menegakkan HAM harus dengan cara untuk melindungi HAM. Ada HAM yang satu orang harus dijaga, ada HAM orang lain yang harus dilindungi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah persoalan yang dimasalahkan adalah TNI tidak boleh terlibat dalam pendidikan anak sekolah. Pertanyaannya adalah banyak TNI yang ngajar di sekolah. Di Papua, TNI ngajar di SD, di SMP. Kemudian TNI ngajar pendidikan kepemimpinan dari dulu untuk ASN, untuk calon karyawan. TNI ngajar di sekolah SMA Taruna Nusantara. TNI ngajar di sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan itu milik TNI. Nah, jadi nggak ada
hal baru TNI memberikan pendidikan pada sipil, pada anak-anak sekolah. Bukan hal baru. TNI melatih baris berbaris, TNI melatih paskibraka, TNI melatih pramuka. Kan nggak ada problem. Artinya pro dan kontra itu biasanya. Gini, kalau kita dalam setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Dari seluruh pro dan kontra itu ibarat pisau yang lagi diasah. Anggaplah pro dan kontra ini adalah lagi ngasah ketajaman berpikir saya dan tindakan saya sebagai seorang pemimpin. Nanti kita lihat hasilnya. Dan saya juga mempersilahkan pada Komisi Perlindungan Anak, pada Komnas HAM, pada Komisi 10 DPR, pada Komisi 1 untuk berkunjung ke tempat pelatihan secara terbuka. Ya, terima kasih. Ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama, ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik. Nah, kaum muslimin ya, sebenarnya dari video kondisi anak-anak yang ada di Bara, ya, kemudian jawaban dari Pak Deddy Mulyadi ini, kaum muslimin, ini sudah menjadi bukti yang konkret lah kaum muslimin, bahwasanya apa yang diusahakan oleh Pak Deddy Mulyadi ini kebaikan. Justru yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Itu loh, ya. Bukan justru Pak Deddy Mulyadi ini dengan melakukan tindakan mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak TNI untuk dibina, ya, kemudian disebut tidak memanusiakan manusia. Justru itu memanusiakan manusia. Anak-anak yang sudah berkelakuan menjurus kepada amalan-amalan yang tidak baik, ya, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang tidak baik diperbaiki. Itu namanya memanusiakan manusia. Ya. Anak yang mabok, yang judi, yang nakal. Justru kalau dibiarkan, itu tidak memanusiakan manusia. Karena itu amalan syaitan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan anak-anak yang nakal itu amalan-amalan syaitan. Ketika mereka melakukan keburukan-keburukan tersebut, ya, yang minum khamr, yang berjudi, ya, itu mereka sedang mengikuti syaitan. Ya, makanya dibina, itu loh, dibina supaya mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan syaitan, di mana syaitan itu menyuruh kepada keburukan dan mencegah kepada kebaikan. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innama ya'murukum bisu' wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kamu untuk berbuat jahat, untuk berbuat keji, berbuat nggak bener, dan mengatakan sesuatu terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Justru tindakan Pak Deddy Mulyadi membina anak-anak nakal supaya nggak nakal lagi, ya, yang nggak bener dibina supaya bener dengan cara yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi mengirim ke barak TNI untuk dibina, ya, itu tindakan yang bener, seharusnya didukung. Ya. Justru itu memanusiakan manusia. Apalagi dibina jam 10 tidur, jam 4 pagi bangun. Itu sudah bagus. Belum tentu orang tua sanggup mendidik anaknya yang seperti itu. Belum tentu. Ya. Kalau bangun jam 4 pagi bisa sholat malam, bisa sholat subuh berjamaah. Orang tuanya tinggal mengarahkan. Ya kan? Enak. Yang keras-keras sudah diawali Pak Deddy Mulyadi, orang tuanya terima beres, tinggal lembutnya saja. Enak. Enak. Jadi meskipun Pak Deddy Mulyadi ini orang yang ya tidak paham agama lah katakan, ya, tapi nalurinya bagus. Nalurinya bagus, masih sesuai dengan fitrah, ingin kebaikan, dan jelas yang ditempuh juga kebaikan. Belum tentu pemimpin-pemimpin yang
ya bergelar ustadz dan sebagainya punya gagasan seperti itu? Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi kalau menurut kami, ya tindakan Pak Deddy Mulyadi sudah benar. Ya, Bapak itu tadi yang bermasalah. Ya, mungkin cari pansos lah mungkin kaum muslimin ya. Dan kami yakin banyak yang setuju dengan Pak Deddy Mulyadi. Apalagi kalau melihat video-video kondisi anak-anak yang ada di barak TNI yang sudah proses pembinaan. Hasilnya luar biasa, bagus ya. Ya, mudah-mudahan lah ya pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kita ini mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini kaum muslimin ya. Yang baik-baik ya dicontoh ya, apalagi sesuai dengan ajaran syariat Islam dicontoh. Yang buruk nggak usah dicontoh ya. Dikritik boleh, nggak ada masalah ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.